Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini untuk memenuhi tugas salah satu mata kuliah di program studi teknik sipil, yaitu mata kuliah manajemen konstruksi, kami dari kelompok 3, yaitu saya Iqbal Fatani dengan NIM 18055111072 dan rekan saya Arif Faharuzik dengan NIM 18055111076 akan membawakan materi terkait Project Scheduling Process Activity Network WBS, Resource Estimating Take Time. Kita mulai presentasinya. Sebelum kita bahas lebih lanjut, kita akan bahas sedikit terkait WBS yang memiliki kepanjangan Work Breakdown Structure, di mana WBS ini menurut PMBOK atau PMBOK itu lengkapnya A Guide to the Project Management Body of Knowledge. Itu merupakan satu buku yang memuat kumpulan istilah dan pedoman untuk manajemen proyek yang diterbitkan oleh Project Management Institute. Jadi ada beberapa edisi, namun kita mengambil edisi ketiga, yaitu keluaran tahun 2004, yang mengatakan bahwa WBS ini merupakan suatu penyampaian yang berorientasi di komposisi hierarki pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh tim proyek untuk mencapai tujuan proyek dan membuat hasil proyek yang dibutuhkan. Jadi WBS juga mengatur dan menetapkan total ruang lingkup dari suatu proyek. WBS diurai dalam paket pekerjaan, orientasi hierarki hasil termasuk internal dan eksternal hasil dari suatu proyek. Kemudian ada input, tools, and technique dan output WBS menurut PMBOK. Jadi WBS adalah proses pengelompokan produk iuran proyek dan pekerjaan proyek untuk dipilih menjadi komponen yang lebih kecil agar mudah dikelola. Jadi manfaat utama proses ini adalah menyediakan visi yang terstruktur terhadap iuran yang harus diselesaikan. Jadi untuk pertama itu ada inputs, yang mana terdiri dari scope management plan, memiliki arti rencana manajemen ruang lingkup yang merupakan komponen rencana suatu proyek ataupun program yang menjelaskan bagaimana ruang lingkup didefinisikan, dikembangkan, dimonitor, dikontrol, serta diverifikasi. Kemudian ada project scope statement, yaitu pernyataan ruang lingkup proyek berisikan deskripsi ruang lingkup produk, di mana termasuk karakteristik dari produk yang mungkin berpengaruh terhadap aktivitas. Kemudian ada requirement documentation, itu sesuai namanya adalah dokumentasi. Jadi dokumentasi ini berisikan terkait bagian suatu kebutuhan proyek sesuai dengan kebutuhan proyek tersebut. Kemudian ada enterprise environment factor, di mana faktor lingkungan perusahaan ini yang berfungsi sebagai sumber referensi eksternal untuk penciptaan WBS tadi. Kemudian yang terakhir di bagian input ada organization process assets, di mana berisi terkait rencana, proses, kebijakan, prosedur, dan basis pengetahuan khusus yang digunakan oleh organisasi untuk melakukan pengaturan suatu proyek. Kemudian kita beralih dari input, kita mendapatkan tool and techniques dari input tadi, yaitu ada decomposition, yang merupakan teknik yang digunakan untuk membagi ruang lingkup proyek dan hasil iuran menjadi lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Kemudian ada expert judgment, yang merupakan penilaian ahli sering digunakan untuk menganalisis informasi yang dibutuhkan untuk menguraikan hasil iuran menjadi bagian-bagian kecil dalam rangka untuk menciptakan WBS yang lebih efektif. Kemudian setelah hadirnya input yang kemudian dikelola melalui tools dan teknik yang ada, kita akan menghasilkan suatu output yang mana terdiri dari dua hasil, yaitu scope baseline yang berisikan terkait pernyataan ruang lingkup versi telah disetujui. Jadi setelah input telah dikerjakan melalui tools dan teknik, akan menghasilkan sebuah scope baseline yang nantinya akan disetujui. Kemudian juga yang terakhir adalah project document updates, jadi dokumen-dokumen proyek yang memungkinkan terjadinya perubahan sehingga perlu adanya pembaruan. Jadi untuk project document updates ini untuk jaga-jaga.
Selanjutnya ini ada data flow diagram pembuatan WBS. Jadi pembuatan work breakdown struktur tadi memberikan dasar untuk mendefinisikan pekerjaan sebagai kaitan dari tujuan proyek dan menetapkan struktur untuk mengelola pekerjaan tersebut untuk selesai. Jadi pembuatan WBS termasuk dalam ruang lingkup 10 knowledge area ini, di mana termasuk bagian manajemen ruang lingkup project dengan pengertian memastikan bahwa proyek yang berjalan diperlukan untuk menyelesaikan proyek agar proyek tersebut dapat sukses. Jadi bisa dilihat dari peta diagram tadi, bisa pengelompokan dari pembuatan WBS ini sudah dikelompokkan melalui diagram alur tersebut. Seperti bisa dilihat salah satu kolomnya itu ya 5.1 merupakan plan scope management yang dialihkan melalui scope management plan tadi yang telah dijelaskan di awal. Kemudian pada 5.3 itu merupakan define scope yang merupakan project scope statement, dan yang lain juga sama halnya seperti itu. Untuk selanjutnya ada metode WBS. Jadi untuk metode WBS ini disebut sebagai metode 8 step WBS, di mana terdapat find the project deliverables sampai verify the project timeline. Untuk find the project deliverables ini sendiri ini merupakan tahap pertama dalam metode pembuatan WBS ini, yang mana pada tahap ini itu menemukan produk iuran dari proyek. Jadi setiap aktivitas proyek memiliki produk iuran tersendiri, sehingga kita bisa memastikan fokus utama dari proyek yang merupakan hasil iuran aktivitas itu sendiri. Selanjutnya dilanjutkan ke tahap kedua, yaitu build and review the initial PDS. Jadi setelah menemukan kebutuhan dari klien tadi tentang iuran proyek, hal selanjutnya adalah membangun dan mengkaji PBS awal. Jadi terdapat dua langkah tahap ini, yakni pertama membangun produk breakdown struktur tadi PBS ya, dan yang kedua adalah mempresentasikan langkah 1 kepada klien untuk memperoleh keyakinan dari klien lah. Kemudian yang langkah ketiga itu merupakan build down the PBS. Jadi untuk tahap ketiga ini merupakan fase yang melengkapi bagian yang telah dibuat sehingga dapat menghasilkan satu set PBS. Sehingga pembuatan PBS menggunakan 4 level dalam pembagian tingkat dan visual grafik yang dibuat karena tingkat di mana mereka, karena di sini informasi sangat diperlukan untuk mengontrol proyek dan mengelola tim proyek. Kemudian untuk langkah selanjutnya adalah establishing the activities. Pada tahap keempat merupakan tahap pembangunan PBS dalam bentuk aktivitas proyek. Selama fase ini seorang manajer proyek pada dasarnya mendelegasikan otoritasnya dengan menetapkan hasil produk iuran kepada individu-individu tertentu. Kemudian ada building the network. Ini pada tahap kelima ini akan membuat jaringan setiap proses yang ada. Jadi untuk setiap proses-proses yang ada akan dibuat semacam jaringan. Pada tahap 5 ini merupakan tahap terakhir pembuatan, hingga tahap terakhir nanti tahap WBS proses, yaitu tahap dalam mengaitkan antara aktivitas yang telah teridentifikasi pada langkah sebelumnya. Jadi untuk langkah-langkah sebelumnya nanti akan dijaring menjadi satu jaringan yang akan saling terkait. Untuk selanjutnya ada assigning the results. Jadi tahap ke-6 ini menugaskan sumber daya yang ada dari jaringan yang telah dibuat tadi, maka akan dilengkapi dengan penambahan informasi. Jadi memberikan keterangan-keterangan untuk ini tuh bagiannya untuk siapa. Jadi seperti itu. Jadi untuk penambahan sumber dayanya. Kemudian ada yang ketiga itu estimate the duration. Jadi tahap selanjutnya ini mengestimasikan durasi proyek. Sesuai namanya estimasi, berarti memperkirakan waktunya, memperkirakan tahap pengerjaan. Misalkan ya pengerjaan fondasi mungkin itu dalam itu akan diestimasikan pada tanggal berapa sampai tanggal berapa. Seperti itu untuk contoh kecilnya. Kemudian yang terakhir ada verify the project timeline. Jadi pada tahap ini akan memastikan struktur aktivitas yang telah dibuat sesuai dengan estimasi durasi atau tidak. Jadi tahap verifikasi ini untuk penyesuaian saja agar pengerjaan itu sesuai dengan waktu yang diestimasikan. Ini merupakan intranet WBS and Gantt chart ini atau
contoh dari WBS itu sendiri. Jadi ini merupakan gambaran kecilnya saja. Jadi untuk kolom sebelah kiri ini WBS ini tadi yang merupakan pengelompokan struktur kerjanya. Kemudian pada di bagian kanan ini schedule dan scheduling. Jadi estimasi waktunya yang diperlukan untuk mengerjakan proyek-proyek yang ada di sebelah kiri tersebut. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, pada Arif, silakan. Baik, penjelasan selanjutnya terkait WBS Dictionary, dimana kamus besar itu kamus besar WBS adalah dokumen yang berisi informasi detail dari setiap ikan WBS tersebut. Nah, selanjutnya itu kedalamannya tergantung tim proyek tersebut, asalkan memberikan pemahaman bagaimana pekerja-pekerja yang dilakukan dan dapat dijadikan acuan jika ada orang lain yang menggantikannya. Nah, project scope statement yang sudah disepakati nantinya WBS tersebut yang berkaitan dengan project scope statement beserta kamus WBS yang membentuk scope baseline tersebut. Next. Nah, kita ketahui bersama ada penjadwalan metode jaringan kerja itu sendiri. Tentu seorang manajer proyek yang paling penting di sini dapat mengaplikasikan sumber daya guna bertujuan pembangunan sesuai dengan waktu dan biaya yang telah terencana. Nah, dimana pada metode ini terbagi menjadi 4 bagian. Pertama, menentukan aktivitas atau kegiatan. Terus yang kedua, menemukan durasi aktivitas kegiatan. Terus yang ketiga ada mendeskripsikan aktivitas kegiatan. Terus yang keempat juga ada menentukan hubungan yang logis. Nah, untuk pertama itu menentukan aktivitas atau kegiatan, di mana langkah pertama dalam membuat penjadwalan waktu adalah memecahkan seluruh lingkup pekerjaan proyek menjadi kegiatan yang lebih kecil. Nah, tujuannya dari kegiatan ini adalah agar setiap pekerjaan dapat terkontrol dengan baik oleh manajer proyek sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat. Terus yang kedua itu menentukan durasi aktivitas atau kegiatan, di mana durasi dalam jumlah waktu yang diperkirakan untuk menyelesaikan satu aktivitas. Durasi ini dapat ditampilkan dengan penggunaan satuan waktu, di mana durasi aktivitas pada proyek konstruksi bergantung pada jumlah pekerjaan, jenis pekerjaan, jenis dan jumlah sumber daya yang tersedia, terus ada pekerjaan atau yang akan diselesaikan dalam satu shift maupun banyak shift nantinya. Terus ada juga lingkungan yang mempengaruhi pekerjaan, metode konstruksi, terus ada batas waktu proyek, siklus pekerjaan, cuaca dan dampak lapangan pada produksi. Terus juga ada kegiatan yang dapat dilakukan bersamaan, terus kualitas dari pengawasan itu sendiri, pelatihan dan motivasi tenaga kerja, dan terakhir itu ada tingkat kesulitan pekerja. Nah, yang ketiga yaitu mendeskripsikan aktivitas atau kegiatan, di mana selain durasi tersebut yang tadi sudah saya jelaskan, kegiatan-kegiatan pada penjadwalan konstruksi biasanya disertai dengan sebuah deskripsi yang akan membantu dalam membaca jadwal tersebut. Terus yang keempat juga ada menentukan hubungan yang logis, di mana maksudnya setelah menentukan kegiatan dan durasi ini, langkah berikutnya adalah membuatkan penjadwalan jaringan kerja yang mengatur kegiatan-kegiatan nantinya pada pekerja, bagaimana sih setiap aktivitas berhubungan satu dengan lainnya, sehingga disebutkan hubungan yang logis. Nah, setiap aktivitas terhubung dengan aktivitas lainnya dalam satu penjadwalan. Ada 3 hubungan logis yang dapat terjadi, yaitu ada hubungan sebelumnya, hubungan setelahnya, maupun hubungan tak tergantung. Next. Baik, adapun metode aktivitas kerja, di mana metode aktivitas kerja itu bisa juga disebut dengan metode activity on allow, di mana dibentuk dengan anak-anak panah atau lingkaran anak panah yang mewakili kegiatan-kegiatan proyek, sedangkan lingkaran atau node mewakili event atau kejadian. Nah, nanti node pada bagian awal anak panah disebut node I, dan sedangkan pada
pada akhirnya disebut mode G. Nah, secara terminologi yang digunakan dalam metode AOP activity on awal ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama ada aktivitas. Nah, di aktivitas tersebut merupakan sebuah kegiatan yang merupakan bagian dari proyek itu, di mana nantinya kita menjadwalkan aktivitas yang akan dilakukan pada masa proyek tersebut. Terus yang kedua ada event, di mana titik signifikan selama waktu tersebut, di mana sebuah event bisa saja merupakan waktu yang mana satu aktivitas diselesaikan atau waktu yang dimana aktivitas seluruhnya itu selesai. Sedangkan yang ketiga itu ada aktivitas dini, itu merupakan aktivitas buatan dengan nol durasi yang hanya menggambarkan hubungan antara kegiatan-kegiatan tersebut. Next. Nah, selanjutnya ada metode jalur kritis, di mana pada metode jaringan kerja dikenal dengan adanya jalur kritis, yaitu jalur yang memiliki rangkaian-rangkaian ataupun komponen-komponen kegiatan dengan total jumlah waktu yang terlama dan menunjukkan kurun waktu penyelesaian proyek yang akan kita capai. Nah, adapun beberapa istilah yang terlibat dari metode jalur kritis itu pun ada 4. Pertama early start, late start, terus ada early finish dan late finish. Nah, untuk pertama early start itu waktu paling awal sebuah kegiatan dapat dimulai setelah kegiatan sebelumnya selesai. Jadi ini tahapan pertama sebelum kegiatan selanjutnya itu selesai. Nah, bila waktu kegiatan dinyatakan atau sudah berlangsung dalam jam, maka waktunya adalah jam paling awal kegiatan dimulai. Nah, selanjutnya ada late start, di mana waktu paling akhir sebuah kegiatan dapat diselesaikan tanpa memperlambat penyelesaian jadwal proyek. Terus ada early finish, di mana waktu paling awal sebuah kegiatan dapat diselesaikan jika dimulai pada waktu paling awalnya dan diselesaikan sesuai dengan durasi yang telah ditentukan. Dan terakhir ada late finish, di mana waktu paling akhir dari sebuah proyek dapat dimulai tanpa memperlambat penyelesaian proyek. Next. Nah, baik, mungkin itu saja presentasi kita pada kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami tutup dengan pemahaman santai. Om santai santai om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.